bahas tentang bagaimana pentingnya ilmu dan bagaimana pentingnya memuliakan guru ya. Untuk menunjukkan bahwasanya ilmu adalah ibadah ya. Sebagaimana kalau kita sholat kita merasa mendapatkan pahala, kalau kita baca Quran kita merasa dapat pahala, kalau kita berpuasa kita merasa dapat pahala, demikian juga kalau kita belajar dan mengajar, maka sungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang agungnya ilmu yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan agungnya ilmu sebagaimana tadi ayat yang sudah diisyaratkan oleh Ustaz Tabrani yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian. Orang-orang beriman Allah angkat derajatnya. Kemudian di atas strata mereka ada lagi orang-orang yang beriman plus berilmu. Derajat mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya sekedar beriman. Oleh karenanya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib." Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Rembulan cuma satu, tetapi cahayanya lah yang sampai ke bumi. Sementara bintang-bintang begitu banyak, dia masih kalah manfaat daripada rembulan. Artinya kalau ada orang berilmu, dia jauh lebih baik daripada mungkin ratusan ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Di antara agungnya ilmu, ya Allah Subhanahu wa taala menamakan ilmu dengan zikir. Karena orang kalau belajar atau mengajar, dia mengingat Rabbul Alamin. Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu zikir. Ahlu zikir sini maksudnya ahlul ilm. Allah mengatakan orang yang berilmu adalah orang yang sedang berzikir. Ya, tanyalah kepada ahlu zikir in kuntum la ta'lamun jika kalian tidak mengetahui. Karena kalau kita ada sesuatu yang tidak kita ketahui, enggak mungkin kita tanya sama orang yang suka zikir. Tapi maksudnya zikir sini adalah ilmu. Karena Allah membedakan antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama dalam segala hal, dalam perilakunya, dalam tutur katanya, dalam akhlaknya, ya, dalam kehidupannya di dunia, dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya di alam barzakh, terlebih lagi kehidupannya di hari akhirat kelak. Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Ini pertanyaan dari Allah yang tidak perlu jawaban karena sudah jelas beda. Kata Allah, katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya jelas berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah buat dia paham tentang agama. Dari sini saya ingin ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para guru-guru ya, kepada wali-wali murid bahwasanya belajar mengajar ya adalah ibadah ya. Menuntut ilmu adalah ibadah. Seorang tatkala tahu bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah, maka dia agungkan ibadah tersebut dan dia luruskan niatnya ya. Dan dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam menimba ilmu ataupun dalam mengajarkan ilmu. Tatkala kita tahu bahwasanya ilmu adalah agung, maka kita tahu orang-orang yang mengajarkan ilmu adalah orang-orang yang agung ya. Maka siapa saja yang punya jasa kepada kita mengajarkan ilmu, maka kita harus hormati meskipun dia mengajari kita cuma satu huruf. Dia telah menghilangkan kejahilan dari diri kita. Ya. Ini yang seharusnya dipahami oleh kaum muslimin, dipraktikkan oleh kaum muslimin, penghormatan terhadap guru. Islam mengajarkan kepada kita menghormati guru. Oleh karenanya masalah penghormatan terhadap guru ini harus benar-benar diperhatikan karena keberhasilan murid di antaranya sejauh mana dia menghormati guru. Ya. Karena kalau guru sudah tidak hormati, ilmu tidak berkah. Kalaupun anak itu pintar tidak berkah karena dia belajar ilmu tanpa penghormatan dan itu terjadi. Ilmunya enggak berkah, mungkin dia pintar tapi jadi bajingan, jadi koruptor, jadi yang lainnya ya. Kita ingin anak-anak sejak kecil mereka di kelas mereka sudah hormat sama guru. Siapa yang membimbing paling utama, peran paling besar adalah orang tua. Kasih tahu. Itu guru harus dihormati.
harus didengar.